Halo para pelaku bisnis, senang sekali Anda tetap setia mendengarkan channel Breakout ini dan kita banyak sekali memberikan inspirasi-inspirasi bagi Anda khususnya para pelaku bisnis, mitra bisnis semuanya. Dan di sini di Breakout ini kita banyak membahas tentang solusi. Let's talk about solution, dan acara ini, channel podcast ini didukung oleh CNI. Yang sekarang sudah bukan lagi MLM. Bye-bye MLM. Oke, untuk hari ini, saat yang momen yang baik ini, kita mau membahas topik yang sekarang ini lagi hot, khususnya di kalangan para milenial juga, yaitu berbicara membahas investasi. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena kadang-kadang investasi itu bisa menjadi menarik, membuat nilai uang kita, jumlah uang kita bertambah, tapi juga bisa jadi boncos habis-habisan. Nah itu sebabnya kita perlu knowledge, tahu solusi apa yang harus dilakukan, jangan sampai kita terjebak di dalam investasi yang dinamakan investasi bodong. Oleh sebab itu, pembicara kita, narasumber kita ini seorang expert, financial expert yang akan berbagi buat kita bersama. Dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita akan kupas tuntas bagaimana teknik berinvestasi tidak terjebak dalam investasi bodong. Inilah Mr. Brother Robin Permana. Yes. Halo semuanya. Thank you semuanya. Pak Robin sudah hadir. Bro Robin. Wah, lagi sibuk apa nih Pak nih? Kayaknya udah bersiap-siap, udah rapih nih. Thank you Brother Ivan. Kesibukan saya sehari-hari masih kerja Pak, masih mengais rezeki saya. Gitu. Ya, sama Pak. Sama, ya. Saya rasa kalau entrepreneur kayaknya nggak pernah stop ya. Gitu-gitu terus ya. Begitu ya. Apa nih Pak? Kira-kira lagi menyiapkan apa? Boleh tahu bidang-bidang apa yang sekarang lagi digarap Pak Robin? Saya sebenarnya aslinya tuh saya seorang entrepreneur Pak. Karir saya pertama kali itu perusahaan yang saya bangun pertama kali itu di bidang manufaktur industri percetakan. Ya, manufaktur percetakan Pak. Berapa Jadi, tahun berapa? Itu dari tahun berapa ya? Tahun 2004 Pak. Saya baru lulus dari Australia, balik ya. Karena sebenarnya waktu itu angkatan saya saya kelahiran 79 Pak. Jadi itu membuat saya Gen X yang terakhir nih antara Gen X dengan milenial lah gitu. Nah di zamannya saya itu komunitas saya kayak kepecah dua gitu, karena saya lulusan dari Australia, ada yang mau reside di sana, ada yang mau balik ke Indonesia untuk berkarya gitu. Nah saya termasuk salah satu yang mau balik ke Indonesia Pak, ke Indonesia karena Australia nggak bisa kaya Pak, pajaknya tinggi Pak situ Pak. Berarti di Indonesia Anda bersyukur ya bisa ada kesempatan jadi kaya nih. Amin. Terus Bapak ngembangin manufaktur, yes, industri, pabrikan. Industri pabrik. Bikin pabrik apa Pak? Awalnya dari home industry dulu Pak. Modal kecil. Modal kecil dari home industry, karyawan cuma 4, berkembang jadi 8 ya, hingga akhirnya sampai ratusan. Wow. Produk apa Pak boleh tahu? Continuous foam Pak waktu itu Pak. Oke, continuous foam. Termasuk dulu CNI juga kertasnya dari saya yang supply juga. Amin. Wow. Ternyata kertas dari Pak Robin ya. Iya. Terus manufaktur Bapak kembangkan. Yes, manufaktur. Terus beralih lagi? Beralih Pak, karena saya mulai ngelihat itu bahwa saya sadar di dalam observasi saya dan pembelajaran saya bahwa kita mau pinter kayak apa Pak, kita mau belajar kayak apa Pak, kita paling cuma bisa pegang 60%-nya aja. 40%-nya itu depends dari external factor. Government regulation, customer behavior, ya teknologi, perkembangan teknologi yang begitu cepatnya. Nah, titik baliknya tuh saya ada beberapa klien saya di mana saya supply, waktu itu saya supply kebutuhan untuk penagihan kartu kredit Pak, billing kartu kredit di seluruh Indonesia sih. Terus begitu saya ngelihat, loh tagihan kartu kredit sekarang udah via email. Nah dari situ kan saya udah mikir Pak, mati loh, ini manufaktur investasi terbesarnya kan ada di mesin Pak gitu. Ya kan, kalau ada orderan bisnisnya ada, mesin saya mahal Pak. Kalau misalnya nanti orderan udah nggak ada, mesin saya udah jadi. Berarti Bapak sudah lihat ada perubahan di dalam teknologi dan itu menjadi bahan pemikiran di dalam mengembangkan bisnis. Menarik. Terus setelah itu apakah langsung transformasi
berganti bisnis begitu Pak? Di bidangnya saya itu sulit untuk saya untuk pivot ya, karena Oke. saya kan industri manufaktur. Jadi Hmm. artinya, mesin-mesinnya saya, teknologi saya itu spesifik terhadap kertas. Jadi saya nggak bisa, rubah mesin itu jadi Transformers, terus langsung jualan apel gitu, nggak bisa Pak. Heeh. Mau nggak mau pilihan saya waktu itu exit. Exit, Ya, keluar, keluar, stop. stop. Jual Pak, lebih tepatnya jual ya, kalau kalau Wah, kalau keluar rugi Pak, nanti sahamnya jeblok gitu. akhirnya semua harus quit, stop. Yes. Wow, pilihan yang nggak Yang mudah. waktu itu tidak mudah ya, tapi itu memang satu siklus yang memang saya harus lewati juga gitu. Mmm, Ya, jadi ketika saya exit dalam kondisi, secara bisnis ya, ya of course kita bicara dengan industri, segmen industri yang udah mulai menurun mhm, gitu. Jadi ternyata dari situ, ditambah lagi kan perusahaan saya kan masih tertutup ya, bukan betul. perusahaan terbuka ya. Kalau terbuka Iya, kan gampang exitnya ma Pak, iya gitu. iya iya. Nah kalau tertutup kan tantangannya kan ya gede Pak. Ya kalau saya mau jual perusahaan manufaktur ya minim-minim saya musti cari orang yang punya duit, ya. Orang yang punya interest di bidang manufaktur, Mmm, orang yang ngerti dan orang yang punya passion-nya ada di sana. Nah itu kan kriteria-kriteria itu membuat ceruk pasar saya jadi kecil banget gitu intinya, oh ya wow, kan. Tapi ya puji Tuhan saya berhasil exit sih, ya. akhirnya dapatlah, Mhm, akhirnya bisa exit, iya. terus melanjutkan move on-nya gimana nih? Move on Pak, karena pas lagi saya exit itu, saya masih muda ya, waktu itu Mhm, exit di umur 34 kalau nggak salah, 34, 35 lah mhm, exitnya gitu. Nah jadi, setelah saya exit gitu, kan bingung Pak, pengen mau mulai apa lagi nih gitu. nah, Nah saya dari dulu nih Pak, dari dulu nih dari saya lulus di Australia, tiap kali saya ngelamar kerjaan, selalu kena rejection Pak, always being rejected. oh Ya, ya, always being rejected padahal dari karena Australia Pak? iya Pak, iya, tapi gelar saya di sini nggak laku Pak, gitu Pak. Wah Always get rejected wah ini gitu. menarik ya, Ya, ini I don't know why gitu, tapi, jadi saya dan istri saya kita berdua sama-sama mengais rezeki ya di dalam rumah tangga, artinya kita dua-duanya mmm, nih income earner juga gitu. Cuman kita nempuh jalannya yang berbeda. Ya, saya lebih ke entrepreneurship, ya istri saya lebih demen corporate leader. mmm, Ya, istri saya, eee, kerja di beberapa perusahaan besar mhm, ya dan cukup lama, jadi dia beda lah mindset-nya beda, cara kerjanya beda, behavior-nya juga beda ya, Pak, ya. iya Kalau iya. menurut analisa istri saya sih, saya orangnya rebel. Rebel. Entrepreneur kan harus Iya, harus out of the box kan. iya, kalau kalau dia follow the rules, kalau Mhm. saya mikirnya ya rules were made to be broken gitu. Gitu ya Ya kira-kira ya ya, menarik menarik. gitu. Akhirnya keputusannya Bapak dengan istri mengambil sebuah langkah apa? Eee, saya pas lagi married itu, istri saya ekspatriat, Pak. Mmm, Jadi istri saya warga negara Australia. mmm, Jadi, ketika dia datang itu dia banyak berkorban, ya cukup banyak ya. Dia udah mhm, punya kerjaan yang mumpuni di negara Australia sana, tapi pas mau merit saya udah langsung keluar statement, "Gua sih nggak mau tinggal di Australia," gue bilang, "nggak bisa kaya gua kalau mhm, kalau di sini. Kalau mau gue balik ke Indonesia," gitu, mhm, "take it or leave it," gitu mhm, intinya. Dan dia bersedia untuk ninggalin semuanya, dia ikut saya ke Indonesia dan waktu itu ketika saya mulai namanya masih startup, Pak. Gaji saya 1 bulan juga cuma 2 juta waktu itu. Itu buat oh, transport, buat apa juga habis gitu intinya mmm, kan, dan saya nggak bisa kasih istri saya jaminan apa-apa. Tapi secara financial planning-nya saya udah bikin, saya udah diskusi sama dia, mmm, saya bilang bahwa, "Apa yang saya kerjakan ini resikonya tinggi." mhm, Entrepreneur itu selalu kan punya resiko ya, Pak. Nah, sedangkan istri saya ketika dia bekerja itu kan lebih terjamin lah, mhm, ibaratnya kan lebih terjamin dia, paycheck to mmm, paycheck itu kan dapat. Jadi, saya pakai strategi itu sih, Pak. Jadi kita kombinasi. Ketika saya jatuh, paling enggak saya punya safety net, gitu intinya. betul, Nah, ya itu yang itu saya saling lakukan. melengkapinya di situ ya, Iya, bisa saling menguatkan ya, betul. oke, Dan selama selama pengalaman sepak terjang kita berdua, ya yang saya pikirkan itu ternyata kejadian, Pak. Selama belasan tahun tuh income saya nggak pernah di atas istri saya. mmm, Istri saya ekspatriat, ya ekspatriat gaji udah pasti hitungnya kan mmm, rate-nya dibayar pakai rupiah, tapi rate-nya kan rate dolar gitu betul intinya, betul ya kan. betul, Sedangkan kita, namanya kita pengusaha Pak, gaji secukupnya aja lah, yang penting masih bergerak, yang penting masih bergerak gitu. betul, Ada keuntungan kita nggak tarik, kita gulung lagi mhm kita mhm gulung lagi. Jadi mhm, secara cash flow, ya saya nggak ada duitnya gitu intinya. mhm. Jadi selama belasan-belasan tahun itu,
Ya kalau istilah anak muda sekarang saya hidup di bawah ketek istri lah gitu intinya. Woi, tapi itu tidak meruntuhkan semangat Tidak, ya. Pak. Ya. Nah, saya dengar langsung sudah menjadi developer bahkan mengurus properti, Pak. Oh iya, Pak. Jadi titik baliknya tuh ketika saya exit. Nah, ini buat para pengusaha nih. Kebetulan saya puji Tuhan pembelajaran saya cukup komplit ya. Artinya dari startup, terus kita growing, terus Hmm, kita maintain, hmm, terus sampai maturity kita exit juga gitu intinya. oke. Jadi satu cycle lah gitu Mhm, intinya. Nah, yang saya pelajari itu sebenarnya di dalam dunia pengusaha, ketika kita berusaha, secara konteks pribadi, duitnya nggak banyak, Pak. hmm, Pengusaha itu duitnya nggak akan pernah banyak, karena setiap kali ada keuntungan tuh kan pasti kan digulung terus, betul. ya kan. Ah, Kapan mau jadi banyak? Exit. Ketika exit Anda jual saham Anda, duit Anda banyak, oke. ya Nah, kan. Nah, ini ada paradigma menarik nih menurut saya nih. iya, jadi titik baliknya itu waktu itu saya sempat kaget, ya. Kaget dalam arti ketika lagi menjalankan usaha itu kan, ya kita paycheck to paycheck lah ya, di atas kertas oh profit nih, menguntungkan Mhm, menguntungkan, tapi kan duitnya nggak sampai ke tangan kita, hmm, ya kan. Tapi begitu exit mendadak, the company is not mine anymore, mhm. suddenly dibayar, ditukar dengan sejumlah lump sum big money yang gede gitu. Nah itu saya Oh, bingung, Pak. Kenapa? Karena secara mentalitas, termostat, my money hmm, termostat belum sampai ke sana. Ya kan? hmm, Yang oh pas lagi bisnis kan, kelola bisnis perusahaan kan uangnya gede, Pak. Betul uangnya gede, itu kan uang PT, Pak. oke. Ketika udah ditarik menjadi uang pribadi, kita juga sempet kaget, gila nih duit gitu gede mau diapain?" Gitu, Mhm, ya. Nah, balik lagi, penting untuk memiliki, financial emotion ya, bagaimana kita overcome mentality kita, karena saya percaya bahwa manusia tuh ada money thermostat ya, ya. apa maksudnya tuh Pak, money thermostat? Money thermostat, Pak. Kita punya lifestyle, kita punya gaya hidup, itu sedikit banyaknya ditentukan dari money thermostat kita. Hmm, Nah, setiap orang tuh punya money thermostatnya, ya. hmm, Gampangnya ngetesnya simpel aja, Pak, gampangnya ngetesnya mhm, nih ya, eee, kalau misalnya Bapak masuk ke Indomaret, hmm, ya, terus Anda beli katakan satu permen karet, ya, dan permen karet itu harganya katakan saya nggak tahu berapa sekarang ya, anggap aja 5.000 perak lah hmm, ya, lima 5.000 perak. Padahal di warung depan sana harganya mungkin 3.000, Pak. hmm, hmm, Tapi mungkin kita males ya, kita keluar ya ke hmm, warung ya, atau kita udah di sini udah ngantri, udahlah hmm, 5.000 beli aja gitu. mhm, Kenapa? Karena perbedaan harga 2.000 itu nggak signifikan sekali buat kita kita. lebih capek ngapain Ya. nggak urusan cuma Nah, segitu gitu. jadi artinya apa? Tapi kalau bagi orang yang money thermostatnya nggak sama kayak kita, mereka bisa keluar, Pak. Hmm, Mereka bisa tinggalkan tuh 5.000-nya dibalikin ke rak lagi, dia keluar jauh-jauh keringetan, cuman for the sake buat ngambil yang lebih murah. Wajar mhm, nggak? Wajar. Jadi tingkah dan perilaku kita tuh ditentukan dari money thermostatnya kita juga gitu. hmm, Ya, termasuk cara kita belanja, cara kita apa. Nah, saya kan pernah ngalamin di mana ketika dulu pas pertama kali mulai, Pak, kalau misalnya, mau pergi-pergi traveling apa segala macem ya, duit masih terbatas, pasti kan kita carinya budgeted airlines. mhm, Ya, budgeted airlines yang tiketnya murah-murah lah mhm, intinya. Ya, yang makan aja juga kagak mhm, dapet, Pak, gitu. mhm, Ya, tapi seiring money thermostat itu berkembang kan cara berpikir kita kan pola pikirnya berubah, Pak. oke, Ya, dan saya udah mulai mikir bahwa, "Eh, ini budget airlines kenapa bisa murah ya? Oh, artinya itu dipaksa dalam satu hari tuh rutenya tuh mesti banyak, bolak-balik mhm, bolak-balik." Nah, wah ketahanan pilotnya gimana nih? Ngantuk mhm, nggak nih gini? mhm, Sedangkan kalau yang, premium airlines dia mhm, kan udah dibatasin, waktu istirahatnya cukup. Terus mulai bertanya, "Apa nyawa saya harganya cuman sekian juta mhm, saja?" Nah, mmm, itu kan dipengaruhi, Pak. ya ya, itu Sama yang di dalam namanya investasi juga sama. money thermostat. Iya. So finally akhirnya, sekarang Akhirnya sudah hijrah ke properti, Pak. Karena properti. waktu itu saya mikirnya adalah, salah satu alasannya kenapa saya bisa exit, itu karena didongkrak kan namanya industri ya, industri berarti kan punya factory kan, Hmm, factory kan pasti kan punya fixed asset gitu kan. mhm, Nah, sebenarnya nilai bisnisnya saya udah prediksi ini udah bakal menurun gitu intinya. mhm. Tapi ternyata yang saya dapatkan adalah capital gain dari fixed Nah, asset, fix asetnya sendiri ya. tersebut gitu. Lalu Hmm, saya berpikir, gila nih kalau sekarang lagi mau bisnis, bisnis apa juga susah gitu. hmm, Paling enggak kalau saya bidangnya di properti, saya belinya adalah properti, paling enggak
saya udah bisa hedging dulu Pak. Seandainya barangnya nggak laku nih Hmm. ceritanya nih, ya Hmm. over the time harganya tetap naik gitu. Hmm. Akhirnya saya hijrah ke bisnis properti Pak, Wow, gitu. Pemikiran saya sederhana itu aja sih. berarti ini cocok banget ya. Kali ini kita bahas tentang masalah investasi, Pak. Hmm. Properti itu menjadi salah satu Mm-mm. sasaran orang kalau di persuasi bahwa ini lo investasi, masa depan, investasi dan sebagainya. Nah, kita akan membahas tentang masalah investasi ini Ya. sekarang ya. Kita senang sekali Brother Robin ini benar-benar mengalami proses yang saya pikir juga dari mulai start, jatuh, mulai lagi, jatuh lagi ya. Betul kan? Dan semuanya sudah kenyang kayaknya ya. Kenyang Udah Pak. bukan garam lagi kayaknya ya. Udah lada, udah campur di situ. Capek udah- semuanya, udah saya semuanya, rasem, campur semuanya. semua. Tapi bisa akhirnya ketemu satu kiat-kiat bagaimana sebagai mengatur flow keuangan. Ini penting sekali buat para pelaku bisnis. Nah, oke, brother, kita akan bahas tentang investasi nih. Baik. Di dalam pemikiran dari Brother Robin sendiri, investasi itu yang kayak gimana sih? Oke, ini menarik nih ya. Jadi sebenarnya Pak, di dalam pemahaman saya, definisi dari investasi ini dari generasi ke generasi ini udah bermetamorfosis Pak. Oke. Jadi kayak misalnya zaman orang dulu nih ceritanya, pemikirannya terhadap konteks investasi sama orang-orang sekarang ini agak beda gitu. Jadi dan tentunya beda generasi mereka juga punya pemikiran masing-masing ya. Jadi balik lagi tergantung konteksnya. Nah, yang saya sharekan ini dari konteksnya saya. Ya. Nah, sebenarnya the idea of investasi ya kalau bagi saya itu sebenarnya adalah hedging your money. Ya. Hedging your money. Kenapa? Karena sekarang ini tren ekonomi bukan cuma di Indonesia dong ya, di seluruh dunia ya. Itu hampir di setiap negara itu mencetak uang. Cetak uang terus-terusan ya. Kalau secara ekonomi ada yang namanya quantitative easing apa, kebijakan moneter apa, intinya uang itu dicetak terus-terusan. Ya. Selama di bank ini selama di dunia ini ada perbankan, ya pasti uang itu akan lebih banyak lagi dicetak. Artinya money supply itu lebih banyak, Pak. Sehingga membuat nilai uang itu lama-lama tuh makin berkurang makin mengecil gitu intinya. Nah, sebenarnya tujuan investasi adalah hedging. Jangan sampai kita punya uang yang saat ini katakan 1M lah gitu. Bisa beli apa? Tapi nanti setelah lewat beberapa tahun ternyata mungkin 1M sekarang bisa beli apa ya? Alphard kali ya. Bisa beli Alphard. Mungkin nanti udah lewat 10-20 tahun, Pak, 1M mungkin Honda Civic gitu intinya. Mungkin. Ya. Nah, jadi tujuan investasi itu adalah gimana caranya jangan sampai nilai kita tergerus. Nah, kalau Anda pegang uang, udah pasti tergerus. Pegang cash keras lah ya, pegang uang. Sudah pasti tergerus. Udah pasti. Ya, artinya investasi itu adalah bagaimana cash tersebut dikonvert menjadi satu instrumen, di mana nanti instrumen tersebut nanti mungkin bisa dikonvert balik ke uang dengan nilai yang sudah berbeda gitu. Nah, ya, tujuannya itu gitu. Nah, berarti saya punya uang, kemudian saya investasikan dengan sebuah sistem atau model tertentu sehingga nilainya nggak makin berkurang, makin meningkat. Jadi kata kuncinya harus makin meningkat. Ya. Sebenarnya kata kunci adalah hedging. Kalau bisa nih, kalau sekarang saya bisa beli 1M dengan beli Alphard, nanti 10 tahun kemudian apa 20 tahun kemudian setelah saya exit dari instrumen tersebut, tetap bisa beli Alphard. Sebenarnya kata kuncinya safety point-nya ada di sana. Kalau Anda bisa mendapatkan lebih dari itu, ya bonus gitu. Intinya kan bonus gitu intinya. Berarti itu mesti jangka panjang dong? Apa? Sebenarnya di idea of investment itu seharusnya sih lebih bagus sih di jangka panjang ya. Nah, tapi kan sekarang ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi ya. Jadi media-media lebih gampang, platform semakin banyak, trading semakin dimudahkan gitu intinya. Akibatnya sekarang banyak orang yang mikirnya trading itu adalah bagian investasi. Tapi kalau bagi saya trading is a job, trading is a trading gitu. Oh gitu Pak ya? Iya, kalau investment artinya you buy and you hold for the sake of a long term. Ya. Kalau misalnya bisa mendapatkan sesuatu dari itu, ya itu bonus Anda gitu. Kalau trading kan beda Pak. Kalau trading kan sebenarnya kan you buy, ya let's say misalnya trading saham, atau trading forex atau trading apa. Anda beli, anggap aja Anda beli inventory.
inventory-nya Anda jual kembali gitu toh. Oke. Ya, jadi itu trading is a activity. Investment is letting your money works for you. Oh. Ya kan? Idenya kan sebenarnya kan begitu, Pak. Ya, Tapi tapi sekarang kayaknya pemahaman itu agak bingung, Pak. iya, Pak, karena sekarang ini banyak orang yang berpikir bahwa, "Oh, kan kita bisa kaya dengan dari mana? Ya investasi aja, dengan investasi itu semua bisa kaya." Apparently it's not like that gitu. Kalau kita mau kaya, kalau kita mau mau punya banyak uang, ya kerja gitu. Ini Investment itu investment itu perlu kalau Anda mau cari mau menjadi kaya dari investment bisa nggak? Bisa, mmm, takes long time, perlu waktu yang lama. wah ini pemahaman paradigma yang harusnya para pelaku bisnis harus paham ya. Iya, Karena kita tuh begini, banyak sekali ditawari mhm, berinvestasi, investasi di sini, ada dianggap bahwa, investasi dengan saham, Bitcoin, atau bahkan bisnis pun dianggap berinvestasi, Pak. iya. Bisnis pun dianggap berinvestasi. Jadi kita kadang-kadang bingung nih, ini investasi ini, kacamata investasi itu yang gimana, Pak? Menurut Oke, Pak? jadi bagi saya begini, kalau kalau buat yang muda ya, kalau Heeh, buat yang muda sebenarnya seharusnya Anda memfokuskan 80% waktu dari Anda itu untuk berkarya. Either Anda mau mau meniti karir boleh, atau membuat bisnis boleh, artinya fokusnya 80%-nya untuk berkarya dulu gitu. Nah, berkarya itu do something, do something. bukan Yes, taruh, bukan. tunggu. Contribute to the society. Think about it like this. Kalau Oke. semua orang, semuanya investasi, siapa yang jalanin bisnis, Pak? Kalau semuanya investasi, semuanya berpikir bahwa, "Oh, money can works for me, biar biar aja duit aja yang kerja." Jadi kalau semua orang manusia di dunia nggak ada yang kerja, then how the economy works gitu intinya, right? Mmm, Seharusnya itu adalah, eee, fokus 80% of your time to do something, contribute to the society. Nah, dari pengalaman saya mengatakan bahwa ketika pertama kali kita di usia muda, ya seharusnya, uang penting nggak penting, bukan nggak penting. We need money to mmm, survive. Kita perlu uang buat hidup. mmm. Tapi umur Anda masih panjang, peluang Anda sangat banyak. Itu waktunya Anda untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. By what? Ketika Anda kerja di satu perusahaan, Anda belajar prosesnya gimana, Mmm, SOP-nya gimana. Itu kalau di perusahaan besar. Kalau Anda kerja di perusahaan kecil, Anda mungkin bantuin si owner-nya bangun perusahaan ini yang dari ibaratnya dari kecil, startup sampai jadi something besar, gitu intinya. betul. Anda juga belajar gitu intinya. So itu waktunya Anda untuk investasi yang terbaik bagi diri yang anak-anak muda seharusnya adalah itu, pembelajaran ilmu. Ya. Kenapa? Ya, nanti dengan Anda memiliki lebih banyak pendidikan, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak, eee eee, pain and gain yang ada di pasaran, itu nanti peluang Anda di masa depan tuh akan lebih gede, ya. Nah, jadi grafiknya tuh nggak linear, Pak, grafiknya tuh eksponensial. Ini menarik, Pak. Saya, terkesan sekali dengan kalimat Brother Robin nih, anak muda tuh 80% berkarya. Betul, Tapi anak muda lebih banyak ditawari, mhm. "Taruh di sini, ini pakai mesin, udah lu tenang-tenang aja. Udah ini sambil santai-santai, sudah masuk nih, sudah naik. Yang tadinya 100 juta sekarang sudah 500 juta. Nih, lihat nih." Yang ngomong anak muda juga sih, betul ya. "Lu lihat nih, kita muda nikmati, kita udah punya mobil nih." Wah, gimana Pak? Ini It happen, Pak, it happen. I mean di dunia ini kan nggak ada something yang pasti ya, artinya baik itu bisnis, baik itu di investment, there is nothing yang call 100% pasti share begini, nggak juga. Ada orang yang bisnis dalam waktu, eee, boom 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 1, 2 bulan, langsung meroket, langsung mmm, bisnisnya gede, it can happen. Ada orang yang dia timing-nya itu adalah mungkin dia musti berusaha sampai belasan tahun baru itu bisa jalan ya. The same thing with investment juga. mmm, Sometimes ada orang yang invest jepret, waduh dalam 1, 2 hari langsung meroket gitu. mmm. Nah, cuman, kaedahnya begini Pak, Anda nggak bisa menjadi kaya raya hanya dengan taruh 100 juta, Anda naik 100% menjadi 200 juta, and then Anda keluar jadi kaya raya, enggak, 200 juta still nothing,
Ini yang harus mereka Untuk pahami. menjadi kaya raya, Anda harus menciptakan sukses kecil dan Anda repetisikan berulang-ulang kali. Ya dong? Hmm, Ya. ya. Apakah Anda berani, oh ini returnnya 100% nih, berarti udah langsung aja taruh 100M. 100% jadi 200M, selesai. We don't have 100M to start out with anyway. Ya kan? Iya. Ya, artinya most probably ya rata-rata orang ketika mulai investment ya start dari nominal yang kecil. Artinya lebih bagus Anda percayakan kepada sistem dari investment tersebut, bagaimana membuat nilai kecil tersebut dia bisa growing secara konsisten, Pak. Dan Mhm. dilakukan secara berulang-ulang gitu. So jadi Anda bisa invest dengan return 100%, 200%. Pertanyaan saya sederhana aja, bisa Anda ulangi lagi nggak? Bisa Anda ulangi lagi nggak? Siapa yang jamin, Pak? Ya, siapa yang jamin gitu. Ya, Mesin juga belum tentu. betul. Secara teori keuangan, ya Anda punya high return, itu satu paket dengan high risk. High return, high High risk. return, high risk. Low return, low risk. Nah, kenapa sih saya memilih berbisnis? Ya, sebenarnya bisnis itu sama investment mirip gak? Ya, kurang lebih mirip, Pak. Karena ketika kita startup satu bisnis, kita juga chip in money kita ke dalam toh. Artinya kita berinvestasi terhadap bisnis kita sendiri. Ya. Tapi paling enggak dengan berbisnis, saya punya kontrol terhadap keuangan saya. Ya. Kalau saya beli saham, Pak, saya beli saham. Katakan saya beli sahamnya Apple deh gitu intinya. Ya. Kan saya kan nggak mungkin telepon sama CEO-nya si Apple, besok jangan beli helikopter ya. Kalau pergi-pergi jangan naik jet, pakai taksi, pakai Uber aja biar irit gitu. Kan nggak mungkin gitu intinya. Iyalah. Artinya kontrol saya terhadap investasi saya cuman terbatas, saya mau keep, saya mau hold, apa saya mau jual gitu. As simple as that. Tapi ketika kita berbisnis, kontrol kita lebih besar, Pak. Ya, saya bisa memutuskan itu jual, saya bisa memutuskan itu untuk di hold, saya bisa rubah manajemennya, saya bisa melakukan rekalibrasi seperti CNI sekarang ya, yang ceritanya CNI lagi bergerak ke arah modernisasi sekarang. Bertransformasi, Pak, sudah Ya, berubah. itu kan punya kontrol yang bisa kita lakukan. Hmm. Nah, jadi dengan kita memiliki kontrol artinya apa? Dengan tujuan kita mendapatkan high return, tapi kita bisa manage the risk. Mudah-mudahan yang seharusnya high return, high risk, kita bisa tekan dari high return, kalau bisa high risk-nya kita tekan jadi middle risk atau bahkan low risk. Dengan kita memberikan kontrol di dalamnya. Itu bedanya Ya. bisnis dengan investasi menurut saya, Pak. Oh gitu ya. Kalau investasi itu kalau bukan sekedar taruh selesai tinggal liatin grafik gitu enggak ya, tapi juga kita bisa kontrol dalam hal Iya. ini ya. Makanya kan ketika orang yang high risk ya, high risk high return, biasanya trading ya, Pak, biasanya ya. Trading either Ya. itu saham, either itu Bitcoin dan lain-lain, bagi saya itu cuma kendaraannya doang. Ya. Anda boleh naik Yaris, Anda boleh naik Alphard, Anda boleh still tujuan Anda adalah from point A to point B. Ya, itu medianya. Anda mau naik apa ya silakan. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Mau naik Alphard enak bisa tidur. Kalau mau naik Yaris lagi macet nyelak-nyelak enak. Ya, kan masing-masing punya karakteristik sendiri. Jadi kalau ditanya bagusan mana nih Bitcoin sama saham sama ini sama ini? Ya saya tinggal balikin aja kamu sukanya mobil apa? Mobil kecil apa mobil Alphard gitu intinya. Ya, masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Ya kan? Nah, the idea of investment like that. Tapi yang terjadi adalah ketika Anda berinvestasi di instrumen saham dan Bitcoin, kontrol Anda balik lagi terbatas. Sebatas Anda mau beli, Anda mau hold, apa Anda mau jual. Makanya mereka kebanyakan orang yang beli di saham, sedangkan saham itu fluktuatif karena itu digerakkan oleh market gitu, demand and supply ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak kontrol mentalitinya gitu ya. Nanti akibatnya tiap hari nungguin grafik terus gitu, nungguin lihat grafik naik turun, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. You cannot do things. Lu cuma lihat-lihat aja. Nanti begitu turun, aduh apa gua jual ya? Jangan deh, tunggu naik deh. Nanti begitu naik, jangan deh, nanti masih bisa naik lagi. You are betul turun. Nanti toto turun. You are keep constantly having war with yourself gitu. Anda berperang dengan diri Anda sendiri. Nah, that's idea I don't like gitu. Saya kagak suka. Kalau saya mau perang ya jangan perang lawan saya lah, perang lawan orang lebih enak lah. Jelas, kita juga mau nyusun strateginya juga jelas gitu ya. Iya, jadi lebih terukur. Because saya invest perihal saham di perusahaan saya mau naik, mau turun, itu nanti Pak. Yang saya fokuskan adalah bagaimana saya membuat value terhadap bisnis saya kepada society.
eventually by giving more value to the society, pemahaman saya, uang itu akan datang buat cari kita, bukan kita cari uang. Give the value for the Give the value society. to the Wow, society. ini menarik ya. Ternyata konsep investasi bukan sekedar yang pemahaman orang kan Ya. main komoditi gitu apa. Correct. Isi udah liatin grafik, wah udah kayaknya keren gitu ya. Tapi ternyata ada paradigma yang berbeda Yes. di dalam investasi. Ini kita akan kupas lagi nih ya, boleh ya? Ya. Tadi bicaranya 80% adalah buat anak muda. Berarti kalau misalnya orang-orang yang sudah berusia, sarannya itu dulu ya, sarannya. Brother, kira-kira apa yang mereka harus siapkan? Nah, ini kalau yang buat yang udah agak berusia agak beda nih. Nah, Kebutuhannya beda, betul. blueprintnya beda, Pak. Eh. Ya. Jadi kalau untuk biasanya kan kalau yang udah agak berusia biasanya sudah punya uang dingin, Pak. Ya, kata-katanya Sudah ada artinya udah punya kemapanan uang lah, dingin lah, begitu udah ada ya. kemapanan gitu. Nah, artinya ketika udah punya uang dingin, ya, nah disitulah timbul satu kepentingan bagaimana kita hedging uang kita agar jangan tergerus. Ya. Ya. Karena yang namanya inflasi itu kayak maling, Pak. Kayak maling. Nyolong duit Anda tanpa Anda sadari. Kalau Anda cek ke bank gitu, 1M masih ada 1M-nya. Cek 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi masih ada nggak? Masih ada 1M-nya. Cuman Oke. begitu Anda tarik keluar, Anda mau beli, ternyata 1M-nya kok nggak bisa beli ini ya, kok nggak bisa beli ini. Yang dicolong adalah nilainya. Ya, bukan nominalnya. Nominalnya still 1M. Nah, jadi artinya kan kita udah harus mikir gimana caranya kita hedging. Ya. Nah, tentunya kalau investasi dengan menggunakan uang dingin, ya itu bagus. Itu bagus ya. Dengan tujuan itu hedging. Ya. Nah, ketika Anda berinvestasi, ya banyak di sana di luar sana tuh kendaraan-kendaraan yang tadi saya udah bilang bahwa itu bisa Anda pilih gitu. Nah, kalau dari saran saya sih, dari perspektif saya, lebih baik Anda cari kendaraan yang cocok dengan blueprint Anda, cocok dengan karakteristik Anda. Ya, ada orang yang tipikalnya, oh saya lebih pentingin likuiditas. Ya, ada orang yang bilangnya ini uang dingin, gua nggak bakal sentuh gitu intinya. Jadi mau taruh buat jangka waktu lama juga nggak ada masalah gitu. Ya, Anda boleh cari tuh instrumen mana yang kira-kira cocok buat kebutuhan Anda. Wow. Nah, kira-kira Jadi seperti itu. sudah mulai harus Ya. lihat-lihat, Nah, termasuk mungkin membangun sebuah bisnis tertentu, membuat betul. Ya. mempersiapkan begitu ya. Dan tidak ada salahnya ketika ada korelasinya antara bisnis dengan investasi. Investasi itu rata-rata investasinya ke bisnis. Ya toh. Karena kalau misalnya nggak ada bisnisnya, orang mau investasi kemana gitu toh. Jadi korelasinya tuh ketat gitu. Artinya nggak ada salahnya ketika Anda punya uang dingin, tapi Anda mau buka bisnis baru, is okay. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, Pak, berarti nanti gua kalau buka bisnis baru gua nggak pensiun dong, Pak. Berarti saya waktunya kepake lagi. Ya Anda buka bisnis baru kan nggak harus Anda yang jalanin. Ya, you can hire someone atau Ya. Anda bisa memberi sistem. Ya, artinya dari satu perusahaan yang kayak misalnya contohnya ya, salah satu yang paling gampang contohnya adalah franchise gitu. Anda membeli franchise itu yang mereka jual kan suatu sistem, satu paket. Jadi Anda cuman beli dan di mana bisnis itu sudah bisa berjalan kurang lebih 80% udah bisa berjalan dengan sendirinya. Iya. Ya kan? Jadi banyak Pak, instrumennya banyak gitu. Jadi sebenarnya sudah kemapanan dan kita sudah persiapkan ya. Jangan pikir bahwa kita juga harus bersusah-susah di situ, Yes. begitu kan ya. Gitu. Ini menarik sekali. Dan kalau begitu, orang-orang kalau sudah, bagaimana kita bisa membaca ya? Karena bicara instrumen-instrumen itu, kadang-kadang banyak juga yang menjebak, Pak. Betul. Banyak sekali yang, ini yang kita juga bahas ya, mengenai investasi di sini saja ini bagus loh, apalagi di endorse, wah sama seorang public figure gitu kan, wah semua orang tiba-tiba plus hilang aja. Apalagi ya ini kebetulan nih, brother, kita sering kali mendengar yang istilahnya sistem disebut dengan money games. Money games. Ya, tapi berkedok dengan MLM. Ini syukurnya CNI sudah tidak lagi MLM. Jadi Bapak Ibu semuanya berbisnis CNI sekarang sudah berbeda. Ya. Nah, gimana sih caranya tahap-tahap untuk kita bisa mempersiapkan ya, khususnya yang sudah mapan ya, atau mungkin juga anak muda boleh menilai
tahap-tahap apa yang harus dilakukan Oke. saya untuk berinvestasi seperti itu? Oke. Dari kacamata investasi ya Pak, dari Mhm. kacamata investasi, money game nggak salah Pak. Wah, ini menarik ya. Ya, dari kacamata investasi, kalau saya taruh 1 M besok berubah jadi 10 M dan saya cuan gitu, salah nggak? Enggak. Yang salah adalah ketika saya taruh 1 M besoknya boncos. Itu Iya, menjadi salah, betul, gitu jadi ya. masalah itu. Nah, jadi artinya apa? Apapun yang kita lakukan, namanya investasi dan bisnis, itu pasti satu paket. High risk, high return. Ya, High risk, high high risk, return. high return. Low risk, low return. Itu pasti satu paket, ya. Kalau memang Anda tipikal orang yang high risk, ya, terus Anda mau, main di money game atau bahkan let's say pergi ke negara Singapura lah ya, masuk ke Marina Bay lah ya, 1 malam langsung taruh jebret, besoknya jadi Kasino. cacing-cacing naga-naga, Heeh. ya itu blueprint Anda. Silakan Mmm. saja, ya. Yang paling penting sebelum melakukan investasi adalah know yourself. Ah. Ya, maunya kita apa dulu gitu. Mhm, mhm. Tujuan kita apa dulu, ya maunya kita apa dulu. Nah, kedua, investasi itu, bisnis itu kan sama kayak mirip-mirip kayak perang lah ya. Jadi kalau kita belajar dari Art of War-nya si Sun Sun Tzu Tzu. tuh, ya. Kalau Anda perang tanpa Anda mengenali musuh Anda dan medan perangnya seperti apa, peluang Anda menang nggak lebih dari 40%, gitu. Jadi penting sekali ketika Anda melakukan investasi, sebaiknya Anda tahu apa yang Anda investasikan, karena uang Anda akan di-drop di sana. Apakah itu gitu? Kalau Anda mau katakan mau masuk money game, ya do your work gitu, do your homework gitu, do diligence. Siapa orangnya di balik layar, cara dia monetize uangnya gimana. Saya kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, "Pak, ini taruh sini Pak, return-nya dalam 1 bulan Iya. 200% gitu Pak." Pikir aja pakai logika sederhana, kalau saya invest di bisnis, ya, di mana bisnis itu menjanjikan 200%, ya, si pelaku bisnisnya kalau cuman cuannya 200% ngasih ke saya, mana mau Pak? Iya dong. Iya, iya. Minimum minimum dia harus cuannya lebih besar daripada 200%, Betul, baru dia bisa kasih saya 200%. betul. Kalau dia cuannya 300%, saya yang keluar uang, dia yang kerja, 300%, 200% kasih ke saya, 100% masuk ke dia, Iya. saya jadi dia juga saya nggak mau Pak. Ya Gue yang ngapain? kerja, gue yang Heeh. capek gitu intinya. Iya, Artinya kalau dia menjanjikan saya 200%, dia return-nya minimal, mungkin harus di atas 400%. Dia mmm, harus dapat lebih banyak daripada saya. betul. Nah, tinggal saya nanya aja, bisnis apa yang 1 bulan 400% Pak? Dan konsisten lagi, kalau ada juga saya juga mau Pak, gitu intinya, ya kan? Ya, Ya ya. logika-logika sederhana itu kan yang kita harus mikir gitu intinya, ya. Nah, kebanyakan, ya, kebanyakan kalau saya ngelihat secara statistically yang saya pernah lihat gitu, yang banyak terjebak dengan yang namanya money game atau investasi bodong, itu bukan dari kalangan usia Pak, bukan dari, "Oh ini lebih muda, ini lebih tua," enggak. Titik benang merahnya adalah financial literacy. Financial literasi. Literasi, ya. Apa itu, Pak? Kecerdasan keuangan, ya. Kita di sekolah Mhm. banyaknya begini Pak, ya logikanya ketika kita lagi sekolah nih dulu nih, kita diajarkan berbagai macam cara untuk mencari uang. Bisa lulusan dokter, lulusan akunting, nanti jadi kontraktor, Mmm. nanti jadi sales, nanti jadi marketing, nanti jadi apa, cari uang. Tapi literasi di sekolah itu sangat minim untuk mengajarkan kalau uangnya udah dapet, gimana cara manage uangnya, Oke. ya. Komposisinya nggak imbang Pak, cari uangnya lebih banyak, ya. Sedangkan save money-nya ketika kita udah save money dan gimana cara manage uang, gimana caranya kita membuat uang itu bertumbuh, nah gimana caranya uang itu bekerja, itu nggak banyak gitu. Ya, jadi itu yang terjadi Pak. Yang kedua, karena financial literasinya itu nggak punya, jadi nggak bisa berpikir secara kritis, tambah lagi FOMO Pak. FOMO. Ya, fear of missing out. Oh, Oh, temen-temennya, "Gue kemarin masuk sini cuan loh, gue kemarin masuk sini cuan loh," karena komunitasnya begitu begitu begitu, pemikiran kritisnya nggak jalan, ya ikut, oke. ya kan. Rata-rata kan orang investasi kan start-nya kan dari ikut-ikutan, ya kan. Iya sih, Pak. Which is Aduh. fine. Kalau Anda mau ikut-ikutan, which is fine. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika Anda mendapatkan informasi seperti itu, apakah Anda dig deeper? Apakah Anda menggali lebih dalam lagi?
Anda mencari tahu lagi lebih dalam lagi. Karena yang bertanggung jawab terhadap uang Anda bukan teman Anda. Yang bertanggung jawab terhadap uang Anda sendiri, kan gitu ya. Eh, Kira-kira Dia seperti itu, Pak. kurang dig deeper, Dig deeper. kurang gali lebih banyak untuk Betul. mencari tahu. Betul. Kita hanya dengar apa kata orang, kita Betul. hanya terbius dengan tampilan-tampilan saja. Betul. Kalau boleh tahu, Brother Robin, ini kita kalau misalnya saya punya uang dingin, udah mulai banyak orang, apa yang kalau misalnya Brother Robin dalam posisi itu, yang dicari tahu biasanya apa saja yang kita perlu ketahui, yang kita jangan kata orang, jangan ya namanya nggak ada kecap nomor 2, semua bilang ini yang terbaik, semuanya pasti portofolionya dia akan diangkat sesuatu yang bagus-bagus Pasti. begitu kan, Pasti. ya kan. Properti pun juga begitu kan, Pasti. semuanya pasti gambarnya bagus-bagus begitu. Tapi apa esensi kita mencari ya sehingga kita tahu, oh saya harus menggali ini nih dari sisi ini nih, baru saya firm nih yakinan. Oke. Paling enggak kalau dari saya akan mencari tahu instrumen ini revenue streamnya dari mana dulu. Revenue streamnya. Ya, artinya instrumen apapun namanya kita berinvestasi, artinya kan bisnis tersebut membutuhkan uang kita untuk diputar sedemikian rupa agar bisa mengenerate uang baru. Nah, uang barunya nih dari mana dulu nih, gitu intinya. Oke, menarik. Kan. Ya. Setelah uang barunya masuk, kan kita mesti berpikir secara kritis dong. Kalau saya sebagai bisnis operatornya, saya yang kerja, saya yang punya konsep. Ketika saya mendapatkan uang baru dari keuntungan, tentunya sebagian besar dari proporsi keuangannya ya pasti buat saya dulu dong. Ya dong, itu kan imbal baliknya kita. Betul. Baru sebagiannya lagi kita berikan kepada investor. Betul. Gitu kan. Nah, jadi ketika kita tahu dia revenue streamnya dari mana, kan kita bisa tahu, Pak. Paling enggak ini masuk akal enggak? Apakah orang ini bisa menjanjikan dengan return katakan 30%, apa 40%? Masuk akal enggak gitu intinya. Berarti dia kan harus lebih besar kan? Iya dong, iya kan? Nah, itu. Kedua, Pak. Kedua yang akan saya cari tahu itu biasanya adalah ya track record itu nggak suka penting ya, track record. Bagaimana dia terhadap membangun komunitas-komunitas dulunya gitu. Karena simple kok. Kalau misalnya, saya ambil contoh ya Pak, misalnya saat ini Pak Ivan ceritanya ngajak saya bergabung. Ya, ternyata setelah saya bergabung, yang untung saya, Pak Ivannya nggak untung. Next time-nya Pak Ivan juga belum tentu mau kontak saya. Ya. Oke. Sebaliknya kalau Pak Ivan yang untung, sayanya nggak untung. Saya juga kalau dikontak, aduh jangan diangkat deh ini mah, gitu kan. Artinya kan komunitas yang baik adalah ketika itu memberikan keuntungan dua belah pihak. Ya, baik si bisnis itu harus untung. Ya, investor itu make money dari mana? Dari bisnisnya itu harus untung. Jadi kita mesti berpikirannya mesti kebuka. Ya, ketika kita berinvestor terhadap bisnis, kita justru mesti support bisnisnya sampai bisnis ini make money karena kita make money dari dia. Ya, dari mereka yang make money baru kita mendapatkan sebagian dari hasil investasi kita. Gitu. Dan komunitas timbal baliknya gimana? Itu yang saya harus due diligence, Pak. Nah, karena banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik nih ya, ini buat para pelaku bisnis, teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang juga berpikir, ini saya mau berinvestasi apa dan bagaimana. Ada nggak kalau dari kacamata Bro Robin sendiri, ini ciri-ciri investasi kurang bagus nih, ini yang bagus nih. Kita bisa baca nggak sih seperti itu? Secara kulitnya bisa Pak. Biasanya kalau buat tentunya kan kalau kita mau dig deeper ya cara yang paling bagus kan setelah kita mendapatkan data ya, data angka misalnya lah financial report atau projectionnya gimana. Tapi kalau secara kulit-kulitnya yang cara paling cepat yang saya lihat adalah ketika bisnis tersebut menjanjikan return yang terlalu besar, saya langsung mikirnya bisnis ini nggak bisa sustain. Ya. Kalau returnnya terlalu besar, ya misalnya katakan ya contoh yang tadi lah, returnnya 1 bulan 200% gitu. Ya, simply to say kalau dia ada return sebulan 200% ngapain cari saya gitu intinya. Ya, minjem aja sama bank lebih murah cost of fund-nya. Iya ya kan, ya. minjem sama bank cuma 6-8%, sisanya dia makan sendiri, ya kan. Ini gara-gara financial literasi kita lemah nih. Iya, artinya dengan adanya financial literacy itu kan membuat kita jadi lebih mawas diri ya. Kita ibaratnya lebih pemikiran kritisnya itu yang menjaga kita. Jadi kalau orang nawarin
yang returnnya gede-gede, biasanya saya udah agak males Pak. Saya udah agak males gitu intinya. Jadi kalau misalnya returnnya masih wajar apa segala macam, atau dia returnnya tinggi, agak nggak umum, saya tapi nggak sampai kayak misalnya returnnya kayak sebulan 200% itu kan terlalu ekstrim banget Mhm. gitu ya. Sebulan Pak itu Bapak invest tempat kita dapat 20, 30, 40% gitu. Nah, saya jadi punya keinginan untuk dig deeper. Saya akan nanya, bisnis modelnya apa, jualnya apa, segmennya kemana, itunya Mmm. gimana, caranya gimana. Saya akan dig 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 deeper. Oke, ini Ya, kata kuncinya, kita dig deeper, iya, gali lebih dalam. gali lebih dalam. Ya, bisnisnya apa, modelnya Ya, bagaimana, cara dapat uangnya dari ya. mana. Nah, Itu yang penting ya. betul. Nah, kalau kita mau lebih spesifik lagi, ya sebenarnya kan bagi seorang investor, kan simpelnya saya taruh duit segini, nanti saya dapatnya berapa. Mhm. Just as simple as that. Di dalamnya mau kayak gimana ya urusan si bisnis lah kan, Mhm. logikanya kan gitu ya. Jadi saya taruh duit segini dapatnya berapa. Nah itu kalau di dalam bahasa keuangan kita bilangnya return on investment. Ya, Ya, return on investment. investment. Atau kalau dari bisnisnya tuh artinya bisnis itu generate, kalau misalnya kita dimasukin sebagai salah satu, pemegang saham ya artinya kan return on equity. Mhm. Ya kan? Kalau atau bisa juga si bisnis itu menjanjikan, "Udah Pak, saya minjem aja uangnya Pak Robin. Nanti Pak Robin bisnis ini mau maju atau enggak, ya pokoknya Pak Robin dapat fixed income." Artinya kita masuk sebagai kreditur gitu Mmm. intinya. Ya kan? Jadi bagi bagi bisnis itu kan return on debt. Nah, perlu diketahui begini, ketika kita memutuskan satu return on investment ya yang menarik bagi kita. Jadi di mana uang kita itu dipakai untuk membeli satu aset. Ya, Ya. katakan bisnis itu belinya pabrik gitu ya, Mmm. silakan dia beli pabrik atau beli restoran atau beli apapun gitu, dia beli aset. Di mana aset itu nanti yang bekerja agar bisa menghasilkan uang baru. Ya, tapi kan yang jadi pertanyaannya Pak, belum tentu saya masukin uang 10 M, asetnya dalamnya 10 M. Bisa jadi asetnya 100 M Pak, apa bisa jadi asetnya 30 M gitu Nah, intinya. betul betul. Ya, Itu yang artinya apa? Saya masukin 10 M, 20 M-nya tuh bisnis itu ngutang lagi dari bank. oke, Jadi ya. bisnisnya dapat uang saya Mhm. selaku equity Mhm. dan bisnis itu juga, ada bank loan juga 20 M sehingga beli asetnya 30 M. Nah, Oke. tadinya kan kita pikir, gue masukinnya cuma 10 M berarti asetnya kurang lebih ya pabriknya 10 M lah gitu. Mmm. Nah, yang kerja itu kan asetnya Pak. Aset 10 M sama aset 30 M seharusnya kan aset 30 M yang generate uangnya lebih banyak. Betul. Ya, karena dia generate uangnya lebih banyak, kita masuknya ini 10 M, akibatnya seolah-olah return kita lebih besar, Pak, Oh. lebih besar, ya. Seolah-olah return kita lebih besar. Saya kasih contoh yang sederhana aja deh Mhm, ya, iya iya. mungkin pakai angka lebih enak. Bisnis yang paling simpel aja, bikin kos, Pak, Rumah kos. bikin rumah Oh, rumah kos. kos. Katakan rumah kos kita bikin biar gampang aja ya angkanya ya, katakan 1 M dah gitu Mhm. intinya. Nah, saya masukin dananya cuma 100 juta karena 900 jutanya pinjam dari bank, Oke. ya. Tapi kan yang cari duit kan 1 M ya, Pak. Iya. Ya, Jadilah kos-kosan itu jadi kan. kos-kosan. Kalau kos-kosan itu 1 M itu memberikan return 10% deh. Mhm. Berarti kan harusnya kan dia kan dapat kan 100 juta, Betul. ya 100 juta. Tapi karena kita ada pinjem 900 juta dari bank, kita kena bunga nih 5% nih. Iya. Ya, 5%-nya kan 450. Mhm. Eh, sorry 45 ya. 45. Mhm. 45. Jadi 100 juta kita, net profit-nya tadi, kita nih potong sama 45 dulu dong, musti bayar Mhm. bunganya si bank dulu Iya, lah gitu betul. intinya. Berarti kan sisanya 55, Mhm. ya. Tapi 55-nya itu kan dibagi uang kita yang benar-benar kita masukkan cuma 100 Pak. Iya. Dan 55 itu kan milik saya, bukan milik bank. Bank kan udah beres, Ya, ya kan. betul. Nah 55 dibagi 100 kan return-nya kan 55%, gitu ya. Iya iya. Padahal sebenarnya kalau Anda nggak pakai uang bank, Anda pakai cash, ya bener-bener 1 M Anda masukin 1 M, maka 100 juta tuh benar-benar milik Anda. Anda tidak berbagi dengan orang lain lagi. Ya, 100 juta dibagi 1 M Anda return-nya 10%. Tapi dengan Anda berbagi dengan bank, Anda dapat return-nya 55%. Ya, jadi Iya. banyak Pak caranya Pak. Jadi Mhm. untuk kita mendapatkan return yang tinggi,
bisa jadi kita fokus bagaimana profitabilitas dari cost itu kita tingkatkan. Ya Hmm. mungkin sewanya dinaikin, apa Hmm. expense-nya diturunin, ya atau kamarnya dibanyakin, bisa juga gitu. Tapi bisa juga menggunakan daya ungkit dari uang orang lain. Nah, jadi saya baginya return of investor itu dipengaruhi dari 2 komponen, satu generik, satu artificial buatan. Generik itu yang bagus. Generik itu adalah bagaimana Anda membuat rumah kos Anda ini profitable. Ya. Kamarnya banyak, Hmm. bagus, income-nya gede, expense-nya kecil, itu yang bagus. Hmm. Ya. Yang buatan itu yang tadi saya bilang, disulap gitu intinya. Sulap, udah masukinnya cepet aja, 900-nya pakai uang orang lain aja gitu intinya. Nah, itu dia kasih dia untungnya dikit aja, sisanya buat kita gitu intinya. Nah, itu yang artificial. Hmm. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika Anda mau membuat suatu bisnis, ya, atau Anda mau cari ketika ditanya sama orang, "Bin, cost itu return-nya berapa persen?" 10%. Oh, yang orang tahu cost itu return-nya 10%. Ya, Tapi taunya sampai ke begitu. saya 55%. Ya, saya salah nggak? Nggak salah gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih, Pak. Jadi banyak sih, Pak, ilmu-ilmunya banyak sih. Oh, ya. Ya. Ini menarik ya, yang pasti para pelaku bisnis, teman-teman semuanya yang memang berniat untuk terjun ke dalam sebuah investasi itu benar-benar gali lah ya, pakai rasional kita. Betul. Keuangan finansial atau keuangan literasi kita tuh harus ditingkatkan, harus paham benar-benar, jangan sampai teriming-imingi, apalagi komunitas bilang, bagus ini gue dapat udah sekarang udah begini. Ya benar-benar harus dicek lagi ya, itu kan yang paling penting ya, jangan sampai gara-gara cuma hitungan persen-persen aja, akhirnya tahu-tahu kemana dia dapatnya berapa ya, hilang beberapa saat. Ya itu memang juga boleh saya bilang bahwa itulah salah satu tantangan di dalam kami perusahaan CNI itu ketika masih berada dalam industri multi level marketing. Dan disitulah nama baik multi level marketing menjadi rusak karena memang banyak sekali proses sistem-sistem yang justru ujungnya penipuan. Banyak sekali kerugian-kerugian yang diakibat masyarakat yang dipukul rata, semua MLM itu tidak baik. Nah itu sebabnya kenapa CNI bertransformasi menjadi sekarang menjadi sebuah perusahaan yang umum marketing, dan kita menjalankan mix marketing konsep, dan kita punya konsep itu C-Store, CNI Store, jadi bukan lagi kememberan yang kita jual, tetapi kita benar-benar memberdayakan para masyarakat menjadi toko-tokonya CNI, store-nya CNI. Yang paling penting yang tadi yang saya menarik dari ungkapannya Brother Robin bahwa Anda tetap harus berkarya. Betul. Anda harus mengontrol. Jangan ini dianggap investasi selesai duduk diam dapat orang banyak gitu ya, enggak. Kita justru lebih mendorong Anda lebih agresif berkarya, mempromosikan, menjual dan sebagainya. Oke, ini menarik. Terakhir, Brother, apa pesan Brother Robin kepada masyarakat ya yang saat ini di tengah kondisi ekonomi ini, tepat apa tidak berinvestasi, dan investasi yang bagaimana yang harus dilakukan untuk kondisi-kondisi perekonomian saat ini? Oke. Pesan saya bagi para pemirsa yang mungkin terdiri dari berbagai macam background dengan generasi yang berbeda-beda, investasi itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kapanpun gitu. Artinya investasi itu nggak harus semata-mata dengan uang gitu. Ya, ketika Anda setiap pagi itu jogging sambil dengerin podcast maybe, belajar ilmu, itu Anda sedang berinvestasi terhadap otak Anda, memberi makan kepada otak Anda gitu. Ya, bagi orang yang punya uang, yang nggak tahu uangnya mau di mana, ya jangan taruh di bank doang, nggak muter ekonomi nanti jadinya. Ya karyakan uang tersebut gitu. Ya, via investasi. Salah satunya ini investasi CNI ini adalah investasi yang legit gitu. Ini investasi yang legit di mana uang itu akan dipergunakan untuk menjalankan suatu bisnis gitu ya, Pak ya. Betul. Menjalankan suatu bisnis. Nah, balik lagi, kalau Anda mau memberikan effort lebih banyak di dalam sana, Anda ingin mendapatkan return yang lebih besar dari yang seharusnya, give effort, ya kan? Berikan effort lebih gitu, lakukan hal yang lebih gitu. Ya, jadi investasi itu bisa dilakukan kapanpun. Nah, yang paling penting adalah yang bertanggung jawab terhadap uang Anda adalah Anda sendiri. Dan di luar sana banyak macan dan banyak hiu yang mau ngambil uang Anda.
Siapa yang bertanggung jawab? Ya Anda sendiri. So, mulailah belajar dengan berpikiran kritis gitu intinya. Oh, mantap Kira-kira banget seperti nih. itu. Dan harus benar-benar jelas, kritis ya, jangan hanya ikut-ikutan. Thank you Brother Robin. Thank you, Terima Pak kasih Ivan. sudah hadir di studio Breakout ya di CNI, dan semoga inspirasi kita hari ini terkait tentang sebuah investasi ilmu kita makin bertambah dan kita makin jelas bagaimana memilih memanfaatkan uang kita sehingga uang kita makin meningkat ya, dan kita meningkat di sini dengan cara-cara yang tepat ya, bukan terjerumus. Terima kasih Brother Robin yang sudah berbagi buat kita semuanya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, daging semua yang kita dapatkan. Sampai berjumpa lagi di dalam edisi breakout berikutnya. Dan jangan lupa terus pantau, berikan like, subscribe, dan komen Anda. Silakan Anda boleh bertanya. Dan saya yakin Brother Robin akan berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di dalam komen di YouTube kita. Terima kasih. Salam breakout kita dan juga Let's Talk for Solution didukung oleh CNI. Thank you.